Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi dengan saya Farid Mamonto di channel YouTube Vaksara Project. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya sedang kedatangan narasumber dari orang Bola Mondu Utara atau anak budak Bola Mondu Utara, tetapi aktivitas sehari-hari itu di Bola Mondu Selatan. Kak Irfan Eato, ASN, atau hari ini bekerja sebagai Kasubag Protokol di Bola Mondu Selatan. Nah, Kak, ini sebelum kita bicara panjang lebar soal Kak di sana aktivitas sebagai Kasubag Protokol itu seperti apa dan seterusnya, kayaknya di awal ini kita ingin bertanya soal rekam jejak Kak lah, sebelum dan pasca kuliah itu bagaimana? Biar kan bisa di-share ke teman-teman sekalian. Sebelum Kak menjadi ini ada proses yang Kak lewati, kira-kira begitu. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dulu sebelum bekerja itu di kampus saya bersyukur bisa berada di sini karena melalui proses yang cukup panjang, tidak instan bisa berada di sini. Saya dulu sempat bergabung di salah satu organisasi pergerakan namanya PMI. Nah, PMI disitulah saya banyak belajar. Jadi ada banyak hal ternyata yang kita tidak bisa dapat dari dunia dan bangku kuliah. Nah, itu kita bisa dapatkan dari PMI, dan hari ini kemudian saya merasa manfaatnya yang sangat luar biasa. Selain ber-PMI juga saya sempat dipercayakan menjadi sekretaris wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Dari skopnya yang PMI cabang Manado, organisasi kemahasiswaan, kemudian berkecimpung juga di organisasi yang skopnya provinsi. Selain itu juga saya di akhir-akhir kuliah itu ketika mau wisuda, saya dipercayakan di Kabupaten Bolmut itu sebagai sekretaris KNPI, Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bolmut. Di situ kemudian saya dituntut untuk bisa berinteraksi dengan berbagai karakter pemuda, dengan berbagai latar belakang pemuda yang tentu lebih senior dari saya waktu itu, dari berbagai latar belakang partai. Nah, bekal saya selama duduk di bangku kuliah dan ber-PMI itu menurut saya menjadi bekal yang sangat luar biasa, sehingga saya mampu diterima di berbagai lini, berbagai komunitas yang ada di Bola Mondu. Jadi sebelum Kak hari ini berada di posisi strategis lah katakanlah di Bola Mondu Selatan, ada rentetan proses tadi berorganisasi, baik di PMI, kemudian di KNPI, dan juga di IPNU. Nah, di IPNU Kak kan sampai di kepengurusan pusat juga kan Kak. Nah, menarik juga berkenan dengan itu. Kira-kira yang perlu untuk di-share juga ke barangkali ke teman-teman yang ada di Bola Mondu Utara, dan lebih khusus teman-teman pemuda yang ada di Kecamatan Bintauna. Hal apa yang bisa di-share ke teman-teman berkaitan dengan organisasi kepemudaan ini? Lebih khusus tidak hanya enaknya saja kan begitu Kak, tapi ada hal-hal pahit yang kira-kira bahwa berorganisasi itu tidak hanya sebatas yang bisa dilihat oleh teman-teman bahwa hanya enaknya saja. Bisa di-share kira-kira ke teman-teman? Iya, kadang kita berorganisasi ini maunya bisa tampil di depan, bisa menjadi orang, bisa menjadi tokoh. Kita ketika berorganisasi kadang betah pada hal-hal yang titik nyaman lah, katakanlah begitu. Sehingga ketika kita kemudian terlepas dari situ, kita merasa terkucilkan, bahkan kemudian kita merasa lain dari ini. Tapi bagi saya, apapun organisasi yang ada, sebenarnya kita harus selalu mengasah kemampuan kita. Karena kalau kita, apapun background Anda, tapi dunia itu terus berjalan, kalian harus mengupgrade segala kemampuan yang ada di diri kalian. Karena yang menentukan Anda bisa bertahan di organisasi itu adalah sejauh mana Anda mampu belajar dan sejauh mana Anda punya kemampuan yang bisa lebih dari teman-teman yang lain gitu. Kira-kira itu. Ya. Selanjutnya Kak, yang menarik juga hari ini kan Kak sudah banyak pengalaman di organisasi kepemudaan yang tadi sudah Kak sebutkan yang lebar tadi, dan juga hal-hal yang kira-kira katakanlah asam manis berorganisasi itu Kak sudah malang melintang di sana lah kira-kira. Nah, di Bolmut hari ini itu
Sebaka juga kan pernah terkafir di KPMBU misalnya, di organisasi yang skala kedaerahan. Nah, kita ingin sebagai barangkali Kak juga pemuda dan juga sudah pernah menjabat di posisi strategis di organisasi pemuda yang Wabinusa di Pulau Utara. Hal-hal apa saja yang kira-kira masih bisa yang masih dalam kategori Kak bisa memberikan pandangan sekaligus juga kritikan barangkali kepada organisasi kepemudaan wabil khusus yang ada di Bola Utara hari ini, atau yang masih menjadi plus minusnya itu hari ini apa kira-kira di Bola Utara? Ya, berorganisasi itu tidak instan sebenarnya. Kita mulainya dari bawah. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini mulai dari bawah, sudah seharusnya organisasi lain menjadi kekuatan kita, bahwa kita tidak bisa kuat membangun suatu daerah tanpa ada topangan kaki-kaki lain. Ibarat meja, kita tidak bisa berdiri dengan satu kaki, kita harus berdiri dengan 4 kaki. Begitu juga ibarat negara, kita tidak mungkin menjadi yang paling benar di antara yang lain, karena kita tentu saling membutuhkan. Nah, yang jadi penting di sini bagi saya adalah daerah ini bisa diukur kemajuannya tergantung juga di anak mudanya, tergantung di anak muda, organisasi yang diteruti oleh anak muda. Nah, tidak perlulah kita bersaing di dalam internal kita. Yang harus kita utamakan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita persaingan kita untuk kemajuan daerah. Jadi tidak perlu berkonflik di internal kita, karena bicara daerah Bola Mongondo Selatan itu bukan bicara dalam tempurung, bukan ini Bola Mongondo Utara bukan bicara dalam tempurung Bola Mongondo Utara saja, tapi kita harus bisa bertarung keluar. Nah, ketika Anda berorganisasi, ketika kita punya embel-embel organisasi dan lain sebagainya, harusnya kita mendorong ini agar kita bisa, ya entah organisasi apa yang ada, lewat organisasi paguyuban misalkan, kita bisa memperkenalkan Bola Mongondo Selatan di teman-teman yang tidak mengetahui Bola Mongondo Selatan. Lewat organisasi pemuda misalkan, kita bisa membantu daerah kita, dan kalau perlu kita bisa mencari kelebihan dari daerah lain kemudian dibawa ke daerah kita, bukan kemudian justru berkonflik kemudian saling bersaing. Ya, menurut saya itu adalah hal yang kemarin lah begitu. Negara ini bisa maju ketika anak muda yang ada dalam daerah bisa bersatu dengan yang ada di luar. Apalagi organisasi-organisasi kepemudaan yang skopnya nasional, kayak yang tadi PMI, KMPI, KPMIBU mungkin lokal lah, tapi organisasi-organisasi nasional kita punya jejaring, baik ada di kabupaten, ada di skop nasional. Itulah yang kemudian kita manfaatkan untuk bagaimana Bola Mongondo Utara ini bisa dikenal. Yang kedua, bagaimana Bola Mongondo Utara ini paling tidak sejajar dengan daerah-daerah yang lain, karena anak mudanya juga cukup mumpuni sebenarnya. Tinggal sejauh mana dia mengeksploitasi kemampuan dia untuk daerah itu, tidak terjebak pada hal-hal yang remeh-temeh, kira-kira seperti itu. Ya, tadi menjadi itu punya garis yang kita garis bawahi itu soal konflik internal. Tapi ada yang menarik juga Kak, ada barangkali kutipan-kutipan yang setiap kali ada hal-hal yang sifatnya konflik, tapi ada kutipan begini Kak, kalau tidak satu organisasi misalnya, kalau tidak ada konflik, maka bisa dipastikan dia itu tidak lagi jalan atau tidak lagi ada hal baru yang dia buat kan begitu di dalam organisasi itu. Kira-kira yang dimaksud dengan konflik ini Kak, yang semacam apa? Ya kan misalnya dari yang disampaikan tadi itu. Iya, kalau menurut saya konfliknya, kalau konflik untuk membangun organisasi itu tidak masalah. Konflik dalam artian misalkan kita berkonflik soal kaderisasi, ideologi apa yang kemudian kita ada bawa, mau dibawa ke arah mana organisasi kita ini, ya itu tidak menjadi masalah. Artinya konflik itu dalam artian untuk membangun organisasi itu, tapi bukan konflik dalam artian perebutan kekuasaan. Karena apa bedanya kita dengan apa bedanya kita dengan organisasi kampungan, ya organisasi lain lah, kemudian kita berkonflik siapa yang jadi ketua. Bagi saya di organisasi tidak penting siapa ketuanya, tapi yang penting apa yang kamu buat di organisasi itu dan punya manfaat bagi yang lain. Karena buat apa berorganisasi hanya sekedar gagah-gagahan dengan atribut platform organisasi tapi kemudian tidak memberikan manfaat. Atau organisasi yang hanya ada ketika ada momen tertentu, ya harus ada lah di saat masyarakat, harus ada di saat masyarakat susah dan harus ada juga di saat masyarakat senang gitu. Tidak sebatas ada ketika ada maunya, kira-kira seperti itu. Jadi poin pentingnya tadi adalah boleh berkonflik, tapi konflik yang kira-kira itu mampu untuk memberikan hal positif, hal yang progres ke depan, baik tidak terjebak pada konflik
internal yang justru hanya membunuh organisasi itu sendiri. Oke. Kalau perlu konfliknya ditarik. Ya. Konflik yang tadinya di dalam ya kita tarik dengan konflik di daerah lain. Misalkan daerah lain punya gebrakan yang lain, ya kita punya harus ada gebrakan yang lain agar kita mampu. Jadi ada sifatnya kompetitif. Iya, hal-hal yang kompetitif dan progresif. Oke, menarik teman-teman sekalian. Nah, Kak Irfan ini seperti yang kita sampaikan tadi di awal, anak muda Bola Mundu Utara yang juga sudah malah melintang di organisasi kepemudaan. Nah, hari ini itu aktivitas keseharian itu di Bola Mundu Selatan sebagai kasubag protokol di sana. Nah, tentunya berhubungan dengan kepemudaan, Kak Irfan itu juga di Bola Mundu Selatan bersinggungan langsung dengan anak-anak muda yang ada di Bola Mundu Selatan. Nah, ini yang menjadi saya penasaran juga untuk mempertanyakan ini hal apa saja, karena kita juga banyak membaca di media dan juga anak-anak muda di Bola Mundu Selatan itu cukup progresif di sana dan juga cukup solid kira-kira di daerahnya. Nah, hal-hal apa saja kira yang Kak Irfan amati yang di sana terjadi sehingga dorong bisa solid, dan di Bola Mundu Utara wabil khusus itu masih kurang, tidak terjadi. Apakah ada strategi apa yang misalnya dorong lakukan di sana, dan barangkali bisa di-share ke teman-teman, dan juga itu bisa menjadi pekerjaan rumah bagi kami hari ini yang juga senang berorganisasi dan juga senang dengan hal-hal yang sifatnya progres ke depan. Itu bisa tolong lakukan di Bola Mundu Utara ini, biar ke depan anak muda tidak hanya bisa dipandang sebelah mata di daerah orang ini hari ini, kira-kira begitu. Ya, kalau mau diminta untuk membandingkan sih, saya merasa ya saya tidak punya kapabilitas untuk membandingkan, tapi saya sharing aja sih sebenarnya. Anak muda ini kan sukanya mau buat hal-hal yang di luar logika, dia tidak mau diatur. Nah, di tempat tugas saya sana, karena memang menganggap bahwa anak muda ini orang yang tidak boleh diarahkan ke satu tempat yang penting ya kita tidak perlu mengarahkan mereka mau kemana mereka, yang kita mau memberikan jalur mereka harus kemana, tidak. Yang kita berikan kepada mereka adalah tanggung jawab saja. Kamu di organisasi ini spesifikasinya apa, ini kamu dikasih tanggung jawab ini, selanjutnya kita mintai pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan dengan jabatan yang ada, sehingga mereka punya kemampuan leluasa. Ketika mereka keluar dari rel-rel yang ada, kan di organisasi punya dewan pembina, dewan penasehat. Disitulah kemudian fungsinya untuk ini salah, ini jalur, saling mengingatkan. Kalau kemudian Anda mengekang, kemudian kayak sapi kemudian harus ditarik kiri, tarik kanan, ya pastilah ada. Mereka tidak seperti itu. Bicara anak muda ya, mereka punya, ya kita berbeda zaman saja kan, kita berbeda trik begitu, beda tantangan begitu. Jadi tidak perlulah seperti itu. Kasih mereka tanggung jawab, berikan mereka batas-batasan, dan mintai mereka pertanggungjawaban apa yang Anda buat dengan yang Anda sudah lakukan sekarang, dengan tanggung jawab yang ada di Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi poinnya adalah anak muda hari ini habis di Bola Mundu Utara itu diberikan tanggung jawab. Entah itu dari hal yang kecil, misalnya di kepengurusan desa, kemudian ya bertahap lah kira-kira begitu, sehingga hal-hal yang sifatnya yang Kak Irfan sampaikan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diberikan ruang, atau dalam tanda petik diberikan ruang ke anak muda itu untuk mengekspresikan hal-hal yang mereka inginkan, kira-kira begitu. Ya, menarik, dan saya pikir ini juga penting didengar juga oleh kaum tua hari ini yang sedang menjabat posisi strategis, yang justru ketika melihat ada segerombolan anak muda yang pasca berkuliah merasa barangkali terancam, dan juga stigma di masyarakat bahwa anak lamaran itu dengan apa yang Kak sampaikan tadi itu barangkali bisa dipatahkan, sehingga kan kebanyakan keluhan-keluhan teman-teman mahasiswa yang pulang dari berkuliah itu kebanyakan tersisihkan karena ya dianggap masih sangat muda, belum mempunyai pengalaman dan sebagainya. Sehingga penting tadi yang Kak Irfan sampaikan, coba anak-anak muda ini diberikan tanggung jawab dulu dan dilihat sejauh mana kira-kira mereka bisa menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar ada dan patut diperhitungkan kira-kira. Kak, ini Kak sebagai pemuda juga di Bola Mundu Utara dan juga beraktivitas di Polsel. Nah, terakhir ini kira-kira Kak bisa
memberikan harapan dan gambaran apa kira-kira ke pemuda di Bola Utara ini, baik itu yang terkafir di beragam organisasi lah. Ke depan ini kan tantangan kita sudah makin beragam anak-anak muda hari ini. Wabil khusus kita hari ini yang berada di situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kira-kira hal kecil apa yang barangkali bisa share ke mereka untuk di situasi yang begini, anak muda itu bisa buat apa? Kan begitu. Ya, bicara anak muda ini kan menurut saya dia wawasan yang cukup luas lah. Apalagi anak-anak yang hari ini ketika berkecimpung di kampung pasca kuliah itu, kemudian rata-rata kan anak-anak yang apalagi daerah kita tidak punya kampus, anak-anak yang kuliah itu anak-anak yang berada dari kota-kota besar. Di daerah ya kita tahu lah konsumsi pengetahuan, diskusinya mungkin tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan di luar. Nah, yang harus dilakukan sebagai anak muda tentu ketika balik tidak kemudian jumawa dengan apa yang dia dapatkan di luar, merasa dia lebih paham, dia lebih tahu, kemudian langsung membongkar kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ayolah masuk dengan cara yang baik. Kalau ibarat kata ya, kita salam dulu, kita masuk di rumah dan ayo kita bawa ke hal-hal yang lebih baik. Bukan kemudian kalau di kampus dulu kan kita maunya teriak-teriak ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di benak kita, yang menurut kita itu salah, kita teriak. Tapi ketika kita terjun di masyarakat ya, kita tidak perlu lagi teriak kepada orang-orang tua kita, tapi ayo kita masuk, kita salam, minta kepada mereka apa yang bisa kita lakukan, kemudian berikan edukasi kepada masyarakat yang ada. Apalagi soal pandemi ini, kita pikir anak-anak muda punya banyak ilmu pengetahuan, punya banyak informasi, karena ya kita harus tidak bisa pungkiri bahwa kalian itu melek teknologi dibandingkan orang-orang tua yang ada. Nah, teknologi yang Anda dapatkan itu bagaimana Anda bisa menciptakan edukasi kepada masyarakat, bukan justru menyebarkan berita-berita yang justru meresahkan kepada masyarakat, yang sifatnya hoax dan lain sebagainya. Nah, Anda harus menjadi penerang di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu menurut saya, tidak justru menjadi jumawa dengan apa yang selama ini kita dapatkan di luar. Oke. Jadi poin pentingnya di situ teman-teman, soal pasca balik ada hal-hal baru yang justru berbeda ternyata. Realitas kampus dan juga realitas di masyarakat, dan juga soal hari ini kita hidup di tengah pandemi, ya pergunakanlah kemampuan kita yang kita lakoni, yang kita dapatkan di realitas kampus itu di masyarakat banyak untuk minimal memberikan edukasi lah. Nah, saya pribadi melalui hal ini itu juga mengambil peran itu, Pak, biar ke depan, karena inisiatif kita Kak untuk membuat ini di awal karena satu berangkat dari diskusi banyak yang melibatkan banyak orang, itu sudah tidak bisa lagi. Hari ini akhirnya saya menggunakan media ini untuk bisa men-share sesuatu hal. Kedua, agar supaya jaringan perkumpulan kita yang ada anak-anak muda di Bola Utara ini bisa kita share juga ke anak-anak muda yang belum bersentuhan dengan ruang, misalnya organisasi, misalnya kampus dan seterusnya, bisa melihat dan mendengar bahwa begini realitas yang di luar kampung Torang ini ternyata begini, yang ada di Manado dan seterusnya. Dan juga ternyata kita ingin menghadirkan juga ada tokoh-tokoh muda di Bola Utara yang justru melalui jalur-jalur yang sudah diceritakan banyak. Ada kemarin ada Dorong Kasurya yang anak desa sudah bahkan kuliah di luar negeri, bisa sharing informasi. Iya, bisa sharing informasi. Ada juga hari ini Kak Irfan sebagai narasumber yang juga anak Bola Utara yang sudah aktivitas kesehariannya sudah di Bola Selatan. Nah, ini dia nama konten nikah itu sisi lain. Nah, kalau Kas mungkin sudah banyak nonton dengan ada senior-senior yang kemarin juga sudah berdiskusi, berbincang di sini. Nah, pertanyaan terakhir itu Kak, hal apa atau sisi lain apa yang kira-kira di lingkungan keluarga atau di lingkungan perkawanan, di lingkungan pekerjaan Kak, itu yang belum orang tahu atau belum kita ketahui dari sisi Kak Irfan ini apa kira-kira? Dari proses Kak Irfan kuliah bagaimana? Kan orang-orang cukup tahu kalau nyimak dari awal kan Kak itu sebagai anak muda yang berproses di berbagai macam latar belakang organisasi tadi. Nah, apa kira-kira Kak? Ya, sisi lain dari saya adalah saya pengajar.
Saya adalah guru yang Iya. ya mungkin karena saya orang yang kuliah di keguruan, saya juga ketika bertugas awalnya jadi guru. Iya. Tapi mungkin karena bertolak belakang ya, yang saya bilang tadi, saya belum bisa menerima menjadi guru seutuhnya karena bekas dari kampus ya. Saya disangsi sebenarnya, disangsi karena satu-satunya ASN guru yang pimpin demo di saat menjadi pegawai negeri sipil, kemudian disangsi dan akhirnya menjadi pegawai struktural, dan hari ini menjadi pegawai struktural. Poin yang saya ingin sampaikan adalah ya, ilmu yang saya dapatkan di kampus adalah ilmu keguruan, tapi di dunia kerja saya harus belajar soal kepemerintahan, soal ekonomi dan lain sebagainya. Ya itu penting. Organisasi lah tempat saya belajar. Siap. Yang tidak dapat di kampus saya bisa dapat di organisasi. Oke. Siap. Kak Irfan Yato, Kasubag Protokol Bola Mongondo Selatan. Sisi lain dari Kak Irfan adalah ternyata beliau guru sebagai ASN dan juga sudah pernah demo. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu percakapan saya dengan Kak Irfan, karena memang ini juga memakan, atau orang Bintaro bilang pencuri waktu. Nah, Kak Irfan juga aktivitas tidak di Bintauna tapi di Bola Mongondo Selatan. Ini karena Lebaran memang saya Kak Irfan mudik atau pulang kampung. Nah, terakhir Kak, kira-kira Kak ingin undang siapa pasca Kak ini untuk bisa kita tanya-tanya dan share ke teman-teman yang ada di luar? Inaldatum Solang. Kak Inaldatum Solang, akademisi dosen muda Bola Mongondo. Akademisi Muda Bola Mongondo Utara, dosen IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Oke, Kak Inaldatum Solang nanti orang hubungi. Mungkin itu dulu. Allahumma fiqh ila komitorik, Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.